Kalau saya lihat sih memang ada beberapa tokoh politik yang akan terkena masalah KPK, ya walaupun berusaha di setting bagaimana untuk tidak ini terjadi, tetapi ada kalanya memang sudah saatnya. Ada beberapa nanti ya kasus yang akan dinaikkan, ya memang sudah terencana sejak lama, itu yang ada di bayangan saya yang dilihatkan gitu ya, karena memang ingin mengusik dari kepemimpinan dari negara Indonesia ini, Republik Indonesia ini, khususnya presiden kita. Kalau saya lihat sih memang ada beberapa tokoh politik yang akan terkena masalah KPK, ya walaupun berusaha di setting bagaimana untuk tidak ini terjadi, tetapi ada kalanya memang sudah saatnya. Ya, ada beberapa tokoh huruf inisialnya B, L, J. B, L, J. Apakah pimpinan partai politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, hari ini kita memulai awal tahun di Januari 2026 dan menarik sekali untuk melihat perspektif perkembangan bangsa ini 1 tahun ke depan. Dan ada hal yang menarik, kita tarik ke belakang 1 tahun kemarin 2025, banyak peristiwa yang terjadi yang kira-kira cukup mengembarkan menjadi sebuah catatan sejarah di bangsa ini. Nah, hari ini kebetulan kita kedatangan Teh Penny yang 3 bulan lalu, akhir 2025, cukup viral atas prediksi-prediksinya terhadap kejadian yang terjadi di bangsa kita. Khusus yang sangat fenomenal, Teh Penny ini meramalkan atau memproyeksi akan terjadi bencana di Aceh, Sumatera, dan Sumbar. Nah, 3 provinsi ini ternyata hampir tidak meleset apa yang menjadi proyeksi dan prediksi Teh Penny. Nah, hari ini bersama-sama kita akan kita kupas tuntas apa yang menjadi gambaran Indonesia 2026 ke depan. Halo Teh Penny, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast kita. Dan ini podcast perdana. Oh, saya doain semakin sukses dan selalu berjaya. Ya. Ini kita lebih mengatakan yang sesungguhnya kebenaran, makanya hati nurani. Yes. Jadi kalau kita bicara proyeksi, kadang-kadang penuh ilusi, penuh ambigu, dan ini hari ini kita kupas apa sih sebenarnya isi hati Teh Penny untuk memproyeksi Indonesia 2026. Ini kita mau mulai dari segi ekonomi atau secara keseluruhan atau dari segi bencana, mau mana dulu nih? Totality. Kita awali dengan proyeksi politik di 2026, Teh Penny. Oke, jadi 2026 itu memang menurut saya sangat sensitif sekali ya. Ada beberapa nanti ya kasus yang akan dinaikkan ya. Memang sudah terencana sejak lama, itu yang ada di bayangan saya yang dilihatkan gitu ya, karena memang ingin mengusik dari kepemimpinan dari negara Indonesia ini, Republik Indonesia ini, khususnya presiden kita gitu. Nah, muncullah wabah-wabah penyakit itu yang memang
penyakit ini kalau saya lihat ini bukan dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Ya. Penyakit yang datang ke Indonesia ini memang lebih cenderung fokusnya itu menyerang kepada bagian otak. Dan yang diserang itu lansia dan anak-anak balita. Itu yang menurut saya sangat menyedihkan. Jadi semacam seperti COVID ya, memang sebelumnya saya juga ada pernah prediksi Pak. Gitu, semacam seperti COVID, namun tidak terkondisikan yang parah. Dulu kan COVID kita sama sekali tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi ya. Kalau ini kita masih bisa melakukan kegiatan ekonomi gitu kan. Tapi penyakit ini sendiri ya tidak kalah dengan membahayakan untuk diri yang kena. Karena kan memang targetnya itu balita dan usia-usia lansia. Usia lansia. Ini menarik nih TV ini kan menyangkut kepemimpinan kita, khusus Bapak Presiden kita, Pak Prabowo ini secara faktor usia, ya kita tidak mengatakan beliau muda lagi, tapi termasuk pemimpin yang di kategori pemimpin matang. Nah, memang ada beberapa orang menganalisa tentang faktor kesehatan beliau sebagai pemimpin di negara ini. Bisa digambarkan pandangan TP ini ke depan seperti apa tentang kesehatan presiden kita? Iya, memang sebelumnya juga saya pernah ada yang bertanya seperti itu. Saya titip pesan buat Bapak Presiden Prabowo, mohon jaga kesehatannya di tahun 2026 ini Pak. Karena memang ada sedikit ya kondisi di kesehatan Bapak gitu. Kasihan beliau gitu. Karena dengan segala macam kondisi yang ada, beliau sendiri pun memang mengalami ya kondisi ujian dari kondisi kesehatan beliau gitu. Nah, dengan pandangan TV ini, kira-kira apa yang akan terjadi dalam konstelasi politik di tahun 2006 ini? Apakah ada tsunami politik seperti bencana-bencana alam ini? Tsunami politik ini kan juga ditunggu proyeksinya sebenarnya oleh para pemirsa kita di seluruh Indonesia nih. Ya memang kalau saya lihat ya memang ada sedikit tsunami politik. Sebenarnya ini sudah semacam seperti akumulasi ya, memang sudah menjadi sebuah bidikan gitu loh, bahwa ini memang sudah harus dinaikkan ke atas dengan segala kondisi itu kan. Kalau saya lihat memang ada orang-orang lama yang akan muncul di permukaan di kondisi politik ini dan ya mohon maaf ada sedikit dengan urusan keuangan negara. Keuangan negara. Berarti bisa sedikit menyerempet ini kalau ada nggak prediksi akan terjadi coba pengambil alih kekuasaan atau kudeta atau apa ketika kondisi keuangan negara tidak stabil nih? Untuk prediksi yang masalah ekonomi, masalah keuangan negara ini lebih kepada penaikan kasus. Jadi memang ini sudah dibidik dari lama. Namun kan banyak yang menghandle, banyaklah seperti itu. Nah untuk tahun 2026 ini akan naik siapa sosok beliau. Dan Pak Prabowo diberikan kekuatan untuk berani untuk menyampaikan itu, walaupun itu tidak mudah untuk Bapak Prabowo, tapi ya itulah Bapak Prabowo dibilang macan Asia ya, karena beliau itulah saya bahwa yang membuat Pak Prabowo itu di luar maksudnya di luar saya tidak bicara masalah organisasi apapun. Jadi Bapak Prabowo itu kalau pandangan spiritual saya bahwa beliau itu selalu mendepankan bangsa di luar. Dia tidak mau bangsa Indonesia itu diinjak-injak. Nah, karena dengan kondisi seperti itu, akhirnya para pihak-pihak asing itu menaikkan lehernya, ibaratnya seperti itu. Dia masuklah dari segala penjuru, termasuk ke masalah masuk ke dalam virus penyakit. Dibuat bagaimana kondisi Indonesia ini tidak terkendali. Nah, termasuk dalam kondisi keuangan yang sudah disimpan lama, yang tidak
dipikir tidak akan up ke media, ke atas. Nah, ini akan terbongkar. Oke. Berarti ini menyangkut stabilitas ekonomi. Nah, kira-kira secara mata batin Teh Feni, Iya. bagaimana yang dilihat kondisi masyarakat kita untuk 2026? Apakah dengan ekonomi yang tidak stabil, tidak menentu, kemudian goyah, dan ini menjadi suatu akumulasi pergerakan sosial, sehingga ini yang memunculkan ketidakstabilan negara. Kira-kira mata batin Teh Feni melihat masyarakat kita seperti apa di 2026? Masyarakat Indonesia memang di titik yang butuh dirasa